Lagi-lagi dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tawuran menggunakan senjata tajam dan petasan. Dikepung banjir saat Ramadan, warga Karanganyar, Demak terjebak di dalam rumah selama 13 jam. Warga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan memiliki kebiasaan ngabuburit unik, yakni memberi makan monyet. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya, Yanufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali News Pagi kali ini di mana bentrokan terjadi antara kelompok pengendara motor dan warga di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta usai melaksanakan makan sahur. Ya, puluhan pengendara motor ditangkap polisi. Inilah video awal mula bentrok kelompok pengendara sepeda motor dengan warga yang terjadi di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah kendaraan yang diduga berasal dari Klaten, Jawa Tengah melakukan konvoi sepeda motor hingga memenuhi jalan. Tiba-tiba terdapat perselisihan antara kelompok pengendara sepeda motor dengan pengguna jalan lain. Buntut dari perselisihan tersebut mengakibatkan kelompok motor dari Jawa Tengah dan pengendara lainnya berhamburan dan justru memancing amarah warga. Sejumlah pengendara yang tertangkap tak luput dari amarah warga dan sempat mendapatkan pukulan dari warga maupun pengendara lain. Mereka juga merusak kendaraan yang dibawa ataupun kendaraan yang terindikasi membuat keresahan warga dirusak. Beruntung saat di lokasi kejadian terdapat relawan dan petugas kepolisian yang mengamankan para pengendara. Total terdapat 31 orang dibawa ke Polsek Patuk, Gunung Kidul dengan total kendaraan mencapai 19 kendaraan yang diamankan petugas. Jadi yang diamankan manusia dan kendaraan. Totalnya ada berapa? Jadi kematiannya tadi ada 31 orang dan kendaraannya 19. TKP-nya di mana? Pihak polisi menghimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak akan segala aktivitas yang dilakukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan muda-mudi terjaring razia di sejumlah kamar hotel Melati di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka yang terjaring razia didata dan sebagian yang berasal dari luar kota dikembalikan ke kota asalnya. Sejumlah hotel Melati di wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi sasaran razia oleh Satpol PP bersama petugas gabungan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan puluhan muda-mudi yang sedang asyik kencan di dalam kamar hotel. Sejumlah pasangan muda-mudi ini sempat mengelabui petugas dengan tidak membuka pintu kamar saat hendak diperiksa petugas. Saat diperiksa, para muda-mudi ini tidak bisa menunjukkan identitas pasangan resmi kepada petugas hingga akhirnya diamankan. Razia dilakukan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dari penyakit masyarakat, khususnya dari maraknya laporan masyarakat tentang prostitusi online. Ditemukan 32 muda-mudi ya, terdiri dari laki-laki 10 orang, wanita 22 orang. Seperti itu. Adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesucian bulan suci Ramadan ini
Mereka yang diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk didata petugas. Sebagian yang berasal dari luar Kota Parepare rencananya akan dikembalikan ke kampung halaman mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan selalu identik dengan ngabuburit. Ya, nah salah satu tempat rekomendasi ngabuburit adalah Lido Adventure Park Bogor, Jawa Barat. Berada di KEK, di kawasan wisata. Ini akan menjadi salah satu tempat wisata yang menjadi rekomendasi untuk warga semua. Karena kalau kita lihat selain hotel juga ada wisata tempat-tempat lainnya seperti water park, kemudian juga golf course juga ada. Berikut liputannya. Lido Adventure Park di area Lido Lake Resort by MNC Hotel, Bogor, Jawa Barat dapat menjadi tempat ngabuburit pilihan Anda. Pengunjung harus melewati jembatan gantung sepanjang 200 meter untuk sampai di Lido Adventure Park yang memiliki beragam wahana. Halo pemirsa, sambil nunggu buka puasa, saya lagi ngabuburit di Lido Adventure Park yang ada di area Lido Lake Resort by MNC Hotel. Seseru apa sih naik wahana yang ada di Lido Adventure Park ini? Yuk ikutin keseruannya. Lido Adventure Park merupakan tempat wisata dan bermain yang ramah anak. Di sini, anak-anak bisa merasakan pengalaman memberi makan rusa dan kelinci secara langsung. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana adventure yang menarik, mulai dari archery hingga berkeliling naik ATV sambil menikmati pemandangan Gunung Salak. Untuk experience-nya, kebetulan saya pertama kali ke sini, jadi menurut saya ini cocok banget sih untuk ngabuburit bareng keluarga dan juga nyari udara segar sebelum buka puasa. Sama bulan Ramadan ini kita memiliki diskon 50% untuk beberapa wahana. Selain itu juga sangat cocok sekali karena Lido Adventure Park ini suasananya sejuk, tempatnya lokasinya strategis, kita di dekat pintu tol Bocimi, dan juga cocok banget untuk Anda semuanya bersama keluarga yang menunggu waktu buka puasa. Nah, Lido Adventure Park harus masuk dalam jadwal kunjungan Anda dan keluarga di bulan Ramadan ini. Hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta, Anda bisa dengan mudah sampai ke Lido Adventure Park melewati tol Bocimi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Tri Julianti, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lubuk Linggau memiliki kebiasaan ngabuburit yang baru. Ya, warga memilih mengajak keluarganya memberi makan monyet liar di pinggir hutan kota. Pisang untuk bikin kolak? Tentu bukan. Pisang ini dibawa warga untuk ngabuburit di hutan Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, berbeda dengan ngabuburit pada umumnya. Warga sekitar memanfaatkan waktu jelang sore dengan memberikan makan sejumlah monyet yang ada di kawasan hutan ini. Diduga kawanan monyet liar ini turun ke tepi jalan karena terdesak tidak ada makanan di dalam hutan. Namun, kemunculan hewan primata ini menjadi wisata baru bagi warga yang melintas. Tak sedikit warga yang menepi mengajak anak-anaknya untuk memberikan makan monyet. Kalau sering lewat sih memang ada sore, pagi biasanya ada. Terus kegiatan kita ngapain Pak sini ya? Di sini biasalah, kita sehari-hari. Oh, memang nemenin monyet di sini lah ya. Kegiatan menonton dan memberi makan ini membuat warga menjadi terhibur. Terlebih kegiatan ini juga dapat melatih anak-anak berinteraksi dengan hewan. Namun perlu dicermati agar para orang tua tetap mengawasi anak-anak. Selanjutnya pemirsa, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di berbagai daerah berbeda dan unik. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, warga mengisi waktu luang berbuka dengan kegiatan ekstrim, yaitu berjalan di sepanjang rel kereta api. Ngabuburit atau kegiatan jelang berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia beragam dan unik. Namun di Purwakarta, Jawa Barat, warga ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tidak biasa, bahkan cenderung berbahaya. Sesaat jelang bedung maghrib, warga berkumpul dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api stasiun Pleret. Ini sama siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Ini lagi. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut, Bu? Nggak takut Kan ada itunya petugasnya. Dikasih tahu Kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Meski telah diperingati berulang kali oleh petugas, warga tetap bandel dan terus ngabuburit sambil menyaksikan kereta yang lalu lalang.
PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daop 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Karena selain mengganggu perjalanan kereta, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ribuan warga Surabaya dan sekitarnya hadiri tablik akbar Ramadan RCTI yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar. Tablik akbar ini menghadirkan Abi Amir Faisal Fat, Ning Umi Laila, serta Opik. Suasana di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya Jumat malam dipenuhi warga Surabaya dan sekitarnya. Mereka dengan khusyuk dan antusias mendengarkan tausiah dan nasihat agama dalam tablik akbar RCTI tahun 2024. Abi Amir Faisal Fat dalam ceramahnya menyampaikan pentingnya menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengajak para jamaah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amalan di bulan suci ini. Sementara itu, Ning Umi Laila memberikan tausiah khusus untuk para wanita tentang bagaimana menjadi muslimah yang solihah. Ia juga memberikan tips-tips praktis untuk menjalani ibadah Ramadan dengan penuh makna. Selain itu, alunan musik religi yang dibawakan oleh Opik menambah kekhusyuan dan kehangatan suasana tabligh akbar yang berlangsung di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. RCTI kembali menggelar Festival Hafiz Indonesia 2024 yang dilaksanakan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Ajang hafalan Al-Quran di Ramadan 1445 Hijriah ini mendapat sambutan hangat dari warga Surabaya dan sekitarnya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari para Hafiz Indonesia menghiasi kemeriahan Festival Hafiz Indonesia 2024 yang berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Selain lantunan ayat suci Al-Quran, tausiah dari para pendakwah nasional juga menyemarakan gelaran Festival Hafiz Indonesia 2024 ini seperti Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim, dan Abi Amir Faisal Fat. Festival yang dipandu Irfan Hakim ini juga menjadi langkah dalam menanamkan kecintaan anak-anak Muslim Indonesia kepada Al-Quran. Bisa menjaga 30 juz tersebut sampai selesai karena memang sangat merugi bagi orang yang sudah hafal tetapi di tengah-tengahnya dia tidak bisa menjaganya dan bisa wafat husnul khotimah. Sangat luar biasa lah, soalnya itu kesempatan terakhir buat Abelino sebelum mondok ke Solo. Warga yang datang dari Surabaya dan sekitar juga antusias mengikuti gelaran Festival Hafiz Indonesia 2024 ini. Anak-anak Indonesia ini bisa semangat terus menjadi generasi Rabbani yang cinta. Ini program yang bagus ya buat motivasi anak-anak zaman sekarang yang yang pergaulannya sudah nggak karu-karuan. Ini memotivasi kita untuk lebih namanya Zulfa, ada Zulfa. Taat kepada agama dengan Hafiz Indonesia 2000. Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan menjadi wadah para hafiz untuk tetap semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran untuk mencapai generasi emas Indonesia yang ahli agama Islam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sebuah masjid yang masih berdiri kokoh sejak tahun 1854. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani, atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini
dibuat terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Industri jasa pariwisata seperti hotel dituntut agar terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan. Ya, pemirsa, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Lorin Group PT Lor International Hotel selaku operator Lorin Hotel Sentul meluncurkan logo baru. Logo baru ini menandai rebranding citra hotel di bawah naungannya sebagai properti yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. General Manager Lorin Hotel Sentul dan Syariah Hotel Sentul, Heri Santoso mengatakan, rebranding logo bukan hanya sekedar pembaruan visual, namun juga melambangkan komitmen teguh PT LIH untuk mendorong inovasi. Ia juga berharap dengan rebranding ini dapat memenuhi atau mencapai target yang harus dipenuhi. Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Hotel Sarana Sirkuitindo, Tinton Suprapto berharap dengan adanya logo baru dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat. Logo baru itu menggambarkan jiwa kita yang lebih dinamis, lebih semangat ya, dalam artian menyongsong era-era baru milenial ini dengan lifestyle yang baru ini, sehingga walaupun kompasnya itu tidak terlalu besar tapi ada di O, itu menggambarkan betul-betul bahwa Lorin itu ada kesempatan opportunity untuk kita bersaing di pasar sektor akomodasi atau sektor pariwisata di perhotelan ini. Hanya logo aja nama. Jadi ini kan kita kan banyak kompetitornya, tapi kita memberikan kenyamanan yang terbaik. Ya, kita anggap semua kawan-kawan kita di Kabupaten Bogor sahabat. Kedepannya Lorin Hotel terus meningkatkan kinerja serta menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan zaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Tanggul kiri Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah kembali jebol, menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, polisi menggerebek tempat penampungan timah ilegal di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan karung berisi biji timah yang diduga akan diselupkan ini disita oleh polisi. Tim gabungan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Bangka Barat menggerebek sebuah tempat penampungan timah ilegal di Kecamatan Pari 3, Bangka Barat. 273 karung berisi biji timah ilegal belasan ton disita polisi. Ratusan karung biji timah tersebut diduga akan diselundupkan keluar dari Bangka Belitung. 2 orang diduga pemilik biji timah juga diamankan polisi. Memang lokasi Teluk Limau ini cukup potensial ini, karena arah pantainya itu bibir pantai yang terdekat menuju arah keluar dari wilayah pulau. Nah ini kita duga kuat. Kemudian juga dari latar belakang kedua orang yang kita amankan ini, ya, ini juga merupakan residivis, pernah menghadapi atau pernah terlibat dengan perkara penyeludupan pasir timah beberapa waktu yang silam. Kedua tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bangka Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Belasan rumah warga di Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Beruntung pemirsa tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut.
Video amatir warga merekam pasca terjadinya bencana angin puting beliung yang menerjang Desa Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terjadi angin puting beliung di Tanggul Penangkis. Angin puting beliung membuat sejumlah atap rumah warga porak-poranda dan membuat sejumlah warung ambruk nyaris rata dengan tanah. Tak hanya itu, angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon dan menimpa rumah warga. Sejumlah mobil milik warga yang tengah berada di tempat penitipan mobil rusak akibat tertimpa atap yang roboh akibat terjangan angin. Menurut warga, angin puting beliung terjadi sebelum hujan mengguyur kawasan ini dan saat warga tengah mempersiapkan berbuka puasa. Kejadiannya sekitar 17.55 Mas, karena sebelum kami pada saat acara mau buka bersama, pada saat puting beliung itu terjadi, itu kondisi mendung, belum hujan. Sementara berdasarkan data dari pihak desa setempat, saat ini tercatat sebanyak 17 rumah warga rusak, 5 diantaranya mengalami rusak berat. Tak hanya merusak rumah, angin puting beliung juga merusak sejumlah fasilitas umum. Diperkirakan ada sekitar 5 rumah yang sangat rusak berat. Selain rumah Pak, ada fasilitas lain Pak? Sementara ada beberapa laporan, ada TPA, kemudian ada juga pos ronda, kemudian ada stay mobil dan tempat penitipan mobil. Meski tak ada korban jiwa, sejumlah warga saat ini mengungsi ke tempat yang aman. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pendataan dan melakukan pembersihan puing-puing secara bergotong royong. Akibat kejadian, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Jelang berbuka puasa, pemirsa, api melalap 9 bangunan di Bengkulu Utara, Bengkulu. Tim pemadam kebakaran dan warga desa Marga Sakti Bengkulu Utara terus berupaya menjinakkan api. Setidaknya 8 rumah huni dan 1 ruko pedagang ini terbakar pada Sabtu sore. Api diduga berasal dari salah satu dapur milik warga. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir di atas 1,5 miliaran rupiah. Besarnya kerugian ini lantaran salah satu bangunan merupakan toko bangunan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jam 18.35 tadi. Jadi karena kondisi kita pada hari ini kawan-kawan melaksanakan buka puasa, tetapi gerak cepat tadi dengan tim PPK diminta segera meluncur, kemudian yang lain-lain backup, BPBD termasuk Dinas Sosial. Belum tahu banyak penyebab ini, dari beberapa sumber mengatakan ini materi, tapi yang jelas untuk penyebabnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk meneliti dan nanti. Rumah warga di Sedanau, Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Trapo PLN Sedanau. Kebakaran melanda di rumah Sedanau Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Minggu siang. Rumah indekos yang terbuat dari bahan material kayu ini ludes dalam waktu 2 jam akibat pemadam kebakaran tidak kunjung tiba di lokasi kejadian. Diketahui ada 3 orang menghuni rumah tersebut. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Terjadi akibat arus pendek atau korslet arus listrik. Dalam hal ini kos-kosan tersebut ada 3 masyarakat yang ada di kos tersebut dan tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Tanggul kiri Desa Buga, Grobogan, Jawa Tengah kembali jebol. Akibatnya pemirsa, arus deras dari atas tanggul meredam ratusan rumah warga dan ruas jalan penghubung Grobogan menuju Boyolali. Kondisi terkini Tanggul Utara Desa Buga, tepatnya di wilayah
RT 2 RW 4 Desa Bugel, Kecamatan Godong. Intensitas hujan yang masih cukup tinggi di Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan tanggul kiri bendung Kelambu di Desa Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah jebol pada Sabtu sore. Akibatnya ratusan rumah kembali terendam banjir dengan ketinggian 50 cm. Banjir pun juga merendam jalan penghubung Desa Godong, Grobogan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Meski kondisi banjir semakin tinggi, namun warga enggan untuk mengungsi dan tetap bertahan di rumah guna antisipasi keamanan rumah dan desa. Jebolan tanggul dari kali dengan Taran. Arusnya bagaimana itu, Pak? Arusnya kencang banget, Pak. Cepat, kali cepat. Kayak banjir bandang. Sudah berlangsung berapa lama ini, Pak? Ini sejak kemarin sekitar jam 4 sore. Sementara itu kondisi banjir yang merendam wilayah kota Purwodadi berangsur surut. Bupati Grobogan pun berkoordinasi dengan BBWS Jawa Tengah dan PUPR guna melakukan penutupan tanggul darurat. Dan setelah kondisi banjir surut, tanggul akan diperbaiki secara permanen. Berat yang ada 2, kondisinya ada di sana, nanti PUPR juga hadir di tengah-tengah masyarakat di sana supaya juga untuk mengamati di sana itu kira-kira kalau alat berat masuk bisa untuk mengatasi banjir sementara. Diketahui sebelumnya, tanggul kiri selama difungsikan untuk menampung limpasan Sungai Lusi. Karena Sungai Lusi meluap dengan debit air yang sangat tinggi, tanggul kiri Desa Bugel ini pun tidak mampu menampung air dan akhirnya jebol. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Saat menjalani puasa Ramadan, warga Karanganyar, Demak, Jawa Tengah 13 jam terjebak arus banjir di lantai 2 rumahnya. Evakuasi korban banjir oleh relawan diwarnai isak tangis warga. Inilah detik-detik relawan mengevakuasi warga korban banjir di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Minggu sore. Mereka sempat menunggu 13 jam sejak tanggul Sungai Wulan jebol pada Minggu dini hari. Banjir di jalan nasional ini sudah sedalam 2 meter. Sementara genangan di kawasan permukiman mencapai 3 hingga 4 meter. Minimnya keberadaan perahu karet membuat banyak korban banjir masih bertahan di rumahnya. Di rumahnya seberapa sih, Bu? Di rumahnya itu? Di rumah. Terus ini berhasil dievakuasi itu? Sebelumnya bertahan berapa lama, Bu? Dari jam 3 sampai ini baru dievakuasi. Ambil lagi. Bertahan di mana itu, Bu? Di rumah dekat tanggul. Tetangga niku. Di lantai 2? Nggih, lantai 2. Dari data BPBD, banjir Demak terus meluas hingga 88 desa di 10 kecamatan. Sebanyak 92.000 jiwa terdampak banjir dan 12.000 jiwa harus mengungsi karena tempat tinggalnya tergenang air. Banjir juga mengenangi 529 hektar tambak ikan, 3.945 hektar lahan pertanian, 110 sarana ibadah, 3 pasar, dan 14 sarana kesehatan. Dari Demak, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil mewah Porsche ini menabrak minibus di Jalan Tol Porong, Surabaya. Akibat kecelakaan itu, pengemudi dan penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Kecelakaan dengan melibatkan sebuah mobil mewah Porsche di Jalan Tol Minggu siang terjadi di KM 768400 Tol Porong arah Surabaya. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi. Sebuah Porsche warna hijau menabrak bagian belakang sebuah minibus yang melaju di depannya. Akibat kerasnya benturan membuat bodi belakang minibus ringsek masuk ke dalam, sementara pengemudi dan seorang penumpang di dalamnya mengalami luka. Kejadiannya selepas dari gerbang Porong. Selanjutnya Grand Livina ini bergerak di lajur tengah. Disampaikannya di TKP KM 768400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan
Porsche yang berwarna hijau. Korban di dalam Grand Livina terdiri dari satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Untuk bapak dalam kondisi luka ringan atau luka robek di bagian kepala bagian belakang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Republik Indonesia rencananya akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024, namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. 20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rencananya Jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret. Sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta jam 20. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu, Senin 18 Maret pukul 19, dan Papua Barat Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan tenggat tetap tanggal 20 Maret. Bahwa kemudian apakah lebih cepat dibandingkan tenggat itu soal lain. Tapi kalau teman-teman hampir setiap saat kan bisa terupdate ya perkembangan saat ini provinsi mana dan kemudian dinamikanya seperti apa. Yang penting itu. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan mengutamakan revitalisasi Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Samarinda untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara. Hal itu dilakukan karena proyek-proyek IKN akan berlangsung dalam jangka panjang. Revitalisasi Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia pada acara brainstorming program pelayanan Balai K3 Samarinda dan strategi pengendalian bahaya di tempat kerja. Menurut Ida Fauzia, revitalisasi Balai K3 Samarinda adalah bagian integral dari strategi pembangunan IKN. Keberadaan Balai K3 Samarinda ini harus siap di depan bahwa seluruh proses pembangunan yang dilakukan di IKN memastikan bahwa K3-nya berlangsung dengan baik. Revitalisasi dilakukan terhadap kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian K3, maupun fasilitas gedung dan bangunan yang mampu menjawab tantangan masifikasi dan perluasan jangkauan pengujian K3. Balai K3 Samarinda akan dipersiapkan menjadi garda depan untuk menjamin kelancaran dan keamanan para pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN.
Pemirsa, penuaan dini dan kulit kusam kerap menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak orang. Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan bantuan profesional di klinik kecantikan. Penuaan dini dan kulit kusam kerap menjadi permasalahan yang dialami oleh banyak orang. Ada cara untuk mengatasinya, salah satunya melalui perawatan komprehensif dengan bantuan profesional di klinik kecantikan, salah satunya di Skin Session Clinic. Skin Session Clinic melayani berbagai treatment untuk kulit, diantaranya peeling, ultraterapi, botox, dan skin booster. Skin booster merupakan perawatan yang menggunakan metode injeksi serum yang dapat meningkatkan kualitas ekstra saluran matriks dari kulit, sehingga kualitas kulit akan meningkat lebih sehat dan juga cerah. Skin Session Clinic menyediakan berbagai macam kandungan skin booster yang menyesuaikan dengan kebutuhan kulit pasien. Di antaranya kandungan hyaluronic acid, gabungan antara hypermic acid dan succinylcholine acid, serta salmon DNA dan PDRM atau palidioaktif yang cocok untuk efek anti-aging. Untuk di Skin Session sendiri perawatannya beragam, ada dari mulai untuk estetiknya kita ada peeling, lalu ada laser, ada oil therapy, lalu ada juga skin booster, kemudian ada botox, filler. Selain itu juga bisa konsultasi untuk segala permasalahan dermatologi atau kulit. Dengan teknologi terkini, treatment di Skin Session Clinic akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk tampil lebih cantik dan sehat. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie merebut gelar juara All England 2024 usai mengalahkan kompatriotnya Anthony Sinisuka Ginting pada partai puncak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie merebut gelar juara All England 2024. Gelar ini didapat Jojo mengalahkan kompatriotnya Anthony Sinisuka Ginting pada partai puncak. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie merebut gelar juara All England 2024. Gelar ini didapat Jojo dengan mengalahkan kompatriotnya Anthony Sinisuka Ginting pada partai puncak di Utsilisa Arena Birmingham, Inggris. Good bounce back. Jojo menjadi pemenang turnamen BWF World Tour Super 1000 setelah menyuguhkan permainan solid melawan Ginting. Jonathan menyelesaikan laga All Indonesian Final ini 2 game langsung. He's gone consistently for that backhand. Jojo menutup laga dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam tempo 55 menit. First of all, I want to say thanks God because I think without Him I cannot be the champion here. It's like a dream come true, and yeah, we made it to All Indonesian Final. We made a history again, and I'm very happy. 30 years. An Indonesian stands on top of the... Jonathan menjadi satu-satunya kontestan yang berhasil juara di All England edisi kali ini dengan status non-unggulan. Gelar ini juga merupakan gelar perdana Jonathan sepanjang keikutsertaannya di All England. Raihan ini juga memutus puasa gelar Indonesia selama 30 tahun di sektor tunggal putra turnamen bergengsi All England. Jonathan Christie! Of badminton England. Wow, that's a nice touch, both holding on to the famous All England men's singles trophy. Sementara itu, pemirsa, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto keluar sebagai juara All England 2024 setelah mengalahkan ganda asal Malaysia Aaron Chia dan So Woo Yik. Raihan Fajar ini membuat Indonesia keluar sebagai juara umum di All England pertama kalinya setelah 30 tahun. Last year's champions.
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menutup partai terakhir dari final All England 2024 dengan hasil manis. Pasangan dengan julukan Fajri itu meraih gelar juara turnamen prestisius ini setelah membungkam unggulan Malaysia Aaron Shah dan Soh Woo-yik. Bermain di Utilisa Arena Birmingham, Inggris, Fajri menang 2 game langsung. Fajarian menang dengan skor akhir 21-16 dan 21-16 dalam tempo 44 menit. Atas hasil ini, Fajarian pun sukses mempertahankan gelar juara All England. Players have taken 2 titles here at this year's All England and All Indonesian men's singles, first time for 30 years. And this pair retaining their title. Look at the sheer joy of Alfian. Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami bisa menyelesaikan pertandingan ini. Ya, kami bermain lebih enjoy, lebih relax karena ini adalah final All England, kami pengen main all out aja sih itu. Ya, lawan bermain sangat luar biasa, mereka juga pasangan yang sangat baik ya. Jadi hari ini kita lebih menikmati pertandingan aja dan tidak mau terlalu memikirkan hasilnya. Fajarian menjadi ganda putra Indonesia kedua setelah Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon yang berhasil back-to-back juara All England di era BWF World Tour yang dimulai sejak tahun 2018. Berkat raihan ini, Indonesia keluar sebagai juara umum pada ajang turnamen bulu tangkis tertua dengan membawa pulang 2 gelar juara di ganda putra dan tunggal putra. Ini jadi pertama kalinya setelah 30 tahun Indonesia menjadi juara umum di All England. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Saat menjalani puasa Ramadan, warga Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terjebak arus banjir. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah, pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya. Selamat pagi, Mas Sukma. Apakah banjir di Demak ini sudah mulai surut dan seperti apa saat ini kondisinya? Selamat pagi, ya. Selamat pagi, Cikal. Selamat pagi, pemirsa. Saya ini berada di lokasi banjir di komplek Jembatan Tanggul Angin yang merupakan perbatasan jalur pantura antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus. Di sini Anda bisa melihat di belakang saya bagaimana kondisi banjir yang mengenangi di jalur pantura atau merupakan jalan nasional. Sejak Minggu dini hari setelah tanggul Sungai Wulan yang jebol, genangan air ataupun banjir menerjang di ribuan pemukiman warga dan harus diungsikan. Nah, untuk melihat kondisi yang ada di lokasi ini, mungkin saya bisa mengajak Anda melihat bagaimana kondisi sekarang ini. Depan saya ini merupakan beberapa kendaraan milik warga yang sebelumnya ada di rumah dan mereka mengevakuasi dan memarkirkan di lokasi jembatan Tanggul Angin ini. Dan di sisi kiri saya ini merupakan jembatan Tanggul Angin yang baru dan Anda bisa melihat sendiri nanti di kondisi yang di paling ujung di sana ini merupakan kawasan titik banjir yang paling dalam, pemirsa. Di lokasi jalan pantura ini setinggi air sekitar 2 meter, sementara di pemukiman antara 3 sampai 4 meter di kawasan paling dalam. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi rumah yang ada di sepanjang jalur pantura ini. Anda bisa melihat bagaimana kondisinya, hanya kelihatan gentingnya saja, pemirsa. Beberapa genting dari asbes dan genting dari tanah itu kelihatan semua. Di sini Anda bisa melihat posisi genting yang hanya selisih berapa senti. Berarti Anda bisa memprediksi bahwa banjir ini merupakan banjir yang besar. Dari keterangan warga, banjir bulan Maret ini merupakan banjir yang kedua setelah tanggul Sungai Wulan jebol, dan ini merupakan banjir yang terbesar setelah bulan Februari kemarin. Baik, Sukma, diperkirakan daerah yang Anda tempati di situ kira-kira ada berapa meter untuk banjirnya sendiri?
Untuk di pemukiman ini antara 3 meter sampai 4 meter. Oke, baik. Untuk pemerintah sendiri sudah ada hal yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya banjir ini? Ya, banjir sebelumnya ini sudah terjadi di Demak sebelum tanggul Sungai Wulan jebol. Beberapa tanggul lain seperti 6 tanggul di sungai-sungai seputar pemukiman warga itu 6 titik sudah jebol dan sehingga luasan banjir sudah mencapai 88 desa meliputi wilayah 10 kecamatan. Dan pemerintah sendiri telah mengungsikan kurang lebih 12.000 pengungsi yang diungsikan di sekitar 24 titik lokasi pengungsian dan 3 titik di lokasi pengungsian di wilayah Kabupaten Kudus. Oke, baik. Sukma, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga jarak aman di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih, saya kembali lagi di studio. Pemirsa, warga Rusia di berbagai kota menyambut antusias pemilihan presiden. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Peneliti Universitas Indonesia Devi Rahmawati pekan ini ikut serta dalam misi pemantau pemilu Rusia. Devi Rahmawati, praktisi humas dan akademisi dari Universitas Indonesia, menyatakan pelaksanaan Pilpres Rusia selama 3 hari berlangsung dengan antusiasme masyarakat yang tinggi. Pilpres berlangsung pada 15 hingga 17 Maret dan Devi memantau pelaksanaan pemungutan suara di 5 kota. Dari pengamatannya, TPS di Rusia banyak memberikan berbagai layanan gratis bagi publik yang disediakan oleh pemerintah. Mulai dari akses gratis ke berbagai tempat seperti museum, fasilitas olahraga, pertunjukan seni, hingga diskon pembelian bahan bakar. Rusia juga membuka peluang siapapun, bukan hanya perwakilan partai politik, untuk menjadi saksi pemilu. Dari mulai pukul 8 pagi hingga TPS ditutup, sekitar pukul 20 waktu setempat. Total terdapat lebih dari 43.000 TPS di 89 wilayah di seluruh Rusia. Ada kurang lebih 500 pengamat ahli independen dari 50 negara yang mengawasi jalannya Pilpres, termasuk para jurnalis. Dan untuk mengetahui lebih jauh seputar pemilihan presiden Rusia, kita telah terhubung dengan Devi Rahmawati, peneliti dan akademisi Universitas Indonesia. Ya, halo Devi, saat ini Anda berada di kota mana nih, Devi? Saya di kota Kazan, Mbak. Oke, Kazan. Devi, kita melihat antusias dari masyarakat Rusia terkait dengan pemilihan presiden ini. Anda sempat bertemu dengan salah satu kandidat. Memangnya ada berapa jumlah kandidat pada Pilpres kali ini dan sampai saat ini siapa yang mendominasi? Hari Minggu kemarin memang hari terakhir pemilihan. Sampai hari ini memang belum ada pengumuman. Biasanya polanya mereka 24 jam setelah pelaksanaan akan ada dari KPU pusatnya yang kemudian mengumpulkan semacam informasi awal dari seluruh wilayah yang melakukan pemilu. Jadi memang kita masih belum bisa tahu siapa yang kira-kira akan unggul dalam hal pemilihan kali ini. Iya, kalau kita lihat di sana Mbak Devi, ini apa yang kira-kira dilakukan gitu ya oleh KPU setempat lah, katakan seperti itu, untuk memancing bagaimana antusiasme masyarakat begitu ya. Apakah kalau kita bandingkan dengan Indonesia hampir sama atau tidak sebetulnya Mbak Devi? Sebenarnya saya melihat ada beberapa kesamaan dalam arti mereka menjalani pemilu ini seperti kita, pesta demokrasi, jadi berbagai aktivitas, festival, walaupun misalnya udara di sana masih sekitar, udah cukup hangat, karena sudah -2 sampai -12 lah. Sebelumnya kan mereka -20 sampai 30 gitu ya. Jadi tapi antusiasme warga cukup tinggi. Mereka menjadikan ini sebagai momentum untuk pergi bersama keluarga, untuk bisa bertemu kembali dengan sahabat, teman, kolega, dan sebagainya. Baik, Mbak Devi, Anda sebagai pengamat independen, menurut Anda dari pemantauan Anda selama berada di sana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia dari KPU di Rusia?
Ya, pertama mereka dari 89 titik sudah ada 24 TPS gitu ya, 24 daerah yang memungkinkan warga untuk memilih menggunakan metode elektronik. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian mereka memiliki calon independen. Dan berikutnya adalah berbagai hal-hal teknis terkait keterbukaan, khususnya soal database. Sehingga ketika misalnya kalau di kita kan selepas kita memilih kita kemudian harus membubuhkan tinta ke tangan kita. Nah di sana tidak perlu karena database sudah sangat jelas siapa harus memilih di mana. Kalaupun mereka tidak bisa memilih di hari tersebut, maka sebelumnya mereka sudah harus melaporkan diri. Kecuali memang dalam kondisi force majeure, sakit dan sebagainya, itu pemerintah sudah menyediakan mobile kotak suara gitu ya yang dikawal oleh 4 orang. Baik, terima kasih Mbak Devi atas informasinya dari Kazan. Tetap jaga sehat selalu. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.